Jenirna nggak kedengeran suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka dan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Sehingga pagi ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh bersamamu. Semua ini karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas napas kehidupan yang Kau berikan ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan beruntung atas kebaikan-Mu di setiap kami. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Berkatilah kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Urapi juga kami ya Bapa yang bertugas melayani di pagi ini, terutama bagian doa, pujian, dan membawa firman-Mu ya Bapa. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, biar berjalan dengan lancar. Biar kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang penuh belas kasih, Allah yang memampukan kami. Terima kasih ya Bapa. Kuserahkan semua doa ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur pagi ini kita kembali bisa diperkenankan Tuhan untuk hadir di saat teduh. Karena Tuhan yang menolong hidup kita, kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, dan pertolongannya yang tidak pernah terlambat bagi kehidupan kita. Maka pada saat ini kita mau sama-sama menaikkan pujian kita untuk Dia. Kita mau mengatakan bahwa ketika kita fokus dan kita tenang, tinggal tenang di dalam Dia, maka pertolongannya akan selalu tinggal dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mau menaikkan pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku
rasakan kasih-Mu, Tuhan, hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, kini mata kami tertuju kepadamu. Engkau yang telah menolong hidup kami. Engkau yang telah sanggup bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Maka saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami percaya bahwa pada saat kami mau datang kepada Engkau, maka kemenangan akan terjadi pada hidup kami. Kesembuhan dan kelepasan akan terjadi pada kehidupan kami. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kita mau katakan bahwa kemenangan akan terjadi pada diri kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kami menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kesembuhan terjadi di sini. Oh, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih kami mau menyembah-Mu di pagi ini Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah yang kuasa. Kekuatan kota benteng kami.
ya Rabbi Sabari nama ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Rabas ya Rabbi ya nama ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Rabas ya Ola baka ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Rabasana ya Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan saat ini Tuhan. Ketika kami merasakan hadirat-Mu yang begitu agung. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu yang Engkau kasihi, Christine. Urapilah dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Yohanes 13 ayat 16 sampai dengan 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari bacaan pagi ini, kita bisa merenungkan ada 2 poin. Yang pertama, Yesus mengingatkan kita bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, dan bahwa seorang utusan tidak lebih tinggi dari orang yang mengutusnya. Sebagai pengikut Yesus, kita adalah hamba dan utusannya. Kesadaran ini mestinya menghadirkan kebahagiaan bagi kita, sebab berarti kita dipercaya olehnya untuk menjadi hamba dan utusannya. Ketaatan pada perintah Bapa merupakan wujud kasih kita kepadanya. Sama seperti Yesus taat kepada Bapanya, kita pun harus demikian. Ada dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7 firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam ayat tersebut, Tuhan Yesus memberikan teladan tentang sikap kerendahan hati. Ia mengesampingkan kepentingan dirinya, kemuliaan dirinya hanya demi manusia. Contoh kerendahan hati dapat kita lihat dari Yohanes Pembaptis dan dari Yesus sendiri. Yesus memberikan teladan yang penuh dengan kerendahan hati. Dan apa yang telah Yesus teladankan kepada kita, maka ada beberapa hal yang harus kita teladani
kita renungkan dan kita lakukan, yaitu sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Keberadaan kita yang masih dapat menikmati hidup sampai saat ini, apa yang kita miliki dan kita banggakan dalam hidup kita semua ini bersumber dari Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempertaruhkan hidup demi masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan, serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Orang yang rendah hati selalu meyakini bahwa hidup ini dipenuhi dengan sukacita apapun keadaannya. Orang yang rendah hati selalu menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan yang baik. Poin yang kedua ada dalam ayat ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Dengan percaya kepada Yesus dan memberi diri untuk dibaptis, berarti kita mau menerima dia. Dengan menerima dia, berarti mau bersatu dengannya. Bersatu dengan Yesus berarti mau sukacita dan seperjuangan dengannya, serta meneladannya. Pola perjuangan kita dalam mewujudkan cita-cita dan perjuangan Yesus di dunia ini. Betapa bahagianya kita ya, sebagai orang-orang yang diutus Yesus. Karena Yesus mengutus bukan kita jalan sendirian, tapi saat kita diutus, Allah Bapa selalu beserta kita, dimanapun kita berada. Makanya kita harus bersyukur, karena kita sudah menerima Yesus dengan dibaptis. Ketika kita menerima dan mengakui Yesus dalam hidup, maka sebenarnya kita membawa masuk semua kuasa dan berkat surgawi dalam rumah dan hidup kita. Maka sudah sewajarnya dan seharusnya kita juga kembali memberikan kepada semua orang yang di sekitar kita kasih Bapa yang telah kita terima. Ketika kita menderita, kadang kita merasa seluruh dunia tidak berpihak kepada kita. Seolah-olah hidup kita habis karena bertubi-tubinya pergumulan yang kita alami. Namun, tidakkah kita mengerti bahwa Yesus telah lebih dulu mengalami penderitaan semua itu saat di dunia. Dan kita tentu tidak akan lebih tinggi dari guru kita. Jika guru kita saja mengalami penderitaan, kita pun diajak untuk tidak menyerah dalam penderitaan. Justru kita boleh untuk semakin percaya kepadanya melalui jalan penderitaan yang kita alami. Sebab Yesus mengalami itu agar kita tetap tegar dalam itu, agar kita tetap tegar dalam menghadapi penderitaan. Yesus telah mengambil jalan pertama, dan kita tinggal mengikutinya saja, mengikuti sesuai dengan teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sudah sungguh setia kepadanya dengan terus bertekun dan penuh pengharapan meski kita menderita? Pertanyaan ini harus kita refleksikan kepada diri kita masing-masing sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kita periksa batin masing-masing. Mari kita sama-sama mulai hari ini meneladan Yesus dengan cara melayani dengan penuh kerendahan hati, taat, setia, dan penuh kasih dan penuh pengharapan meski dalam penderitaan atau pergumulan seberat apapun. Karena penderitaan kita tidak akan lebih berat dari penderitaan guru kita, Yesus. Tanpa bantuan Roh Kudus kita tidak akan mampu, karena kita hanyalah manusia yang lemah yang sering jatuh ke dalam dosa. Maka mari kita sama-sama mohon rahmat Tuhan, hikmat Tuhan, supaya kita
mampu dalam menjalani perutusan ini di dunia ini dengan mewartakan kabar sukacita kerajaan surgawi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat terkasih, mari kita tutup saat teduh pagi ini. Kita teduhkan hati, kita masuk dalam doa penutup. Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Lewat pujian penyembahan kami, Engkau melembutkan setiap hati kami untuk menerima firman yang Kau taburkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Firman-Mu itu menguatkan manusia roh kami, agar supaya kami terus bersyukur bahwa Engkau yang memilih setiap kami untuk menjadi hamba-Mu. Dan kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang baik seperti Engkau. Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami. Engkau yang menaruh di dalam setiap hati kami sukacita dan damai sejahtera dalam melewati hari-hari kami. Terima kasih Engkau memilih setiap kami untuk boleh melayani Engkau. Terima kasih kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini sukacita damai sejahtera penuh di dalam setiap hati kami masing-masing. Kami mau bawa sepanjang hari ini untuk kami bagikan pada orang-orang terdekat kami dan siapapun yang kami temui pada hari ini. Biar setiap kami Engkau jadikan pewarta kasih-Mu dimanapun kami berada. Bapa yang penuh cinta, terima kasih untuk komunitas ini yang terus membangun manusia roh kami. Untuk terus hati kami tertuju kepadamu. Terima kasih untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang setia melayani Engkau. Setia menarik jiwa-jiwa untuk kembali kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Berkati Pak Paulus dan Bu Vila, juga anak-anaknya, orang tuanya, keluarga besarnya. Semua ada di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Tudung keselamatan-Mu membungkus mereka semua. Para malaikat-Mu berkemah di sekitar mereka. Pelayanan mereka semakin hari semakin Engkau murnikan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang senantiasa menguatkan kami. Untuk selalu mendukung setiap kami. Agar supaya kami terus ada di dalam relmu yang kudus. Di saat kami lari, kami tahu ada banyak tangan yang menarik Tuhan. Untuk boleh terus kami berjalan menuju Engkau. Terima kasih Bapa untuk keluarga besar ini yang senantiasa membuat setiap kami terus mengarahkan hati kepadamu. Pakai setiap kami Bapa, layakkan setiap kami, perlengkapi setiap kami untuk boleh berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk pelayanan pada malam hari ini, agar supaya setiap jiwa-jiwa yang sudah Engkau lepaskan kembali boleh dipenuhi dengan kuasa kasih-Mu, agar supaya mereka boleh terus mengalami Engkau, berjalan di dalam jalan-Mu yang benar, untuk semua yang akan diberikan panduan oleh Pak Paulus dan Bu Vila pada malam hari ini. Berkati Bapa, tarik setiap hati, lembutkan dan buka jalan sehingga tidak ada halangan, sehingga mereka semua boleh mengikuti pertemuan pada malam hari ini dengan baik. Kami mau bawa semua doa ini Tuhan dengan doa komunitas pemurni saat teduh bersama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami.
Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita bersiap untuk berfoto bersama. Mari kita foto. Nah, oke. 1, 2, 3. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Semuanya. Doanya. Terima kasih pujian Terima kasih firman-Nya. Bapak Paulus. Terima kasih Bapak Ibu. Berkati. Terima kasih. Terima kasih Malin. Malam ya.